para ajengan, para guru, para ustadz, para tokoh masyarakat, tua RT maupun RW, para sesepuh, dan juga para jamaah takziah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tapi sekali lagi tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya, karena saya belum kenalan sama bapak-bapak. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul, bersilaturahim, bertatap muka dalam rangka tiada lain adalah mencari keridhaan Allah, mencari keberkahan Allah, sekaligus kita takziah pada almarhum Bapak apa tuh namanya? Satiman. Bapak Tris Anjani bin Paimin. Kita doakan mudah-mudahan almarhum diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan yang layak baginya itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dari segala dosa-dosanya, dilapangkan di dalam kuburnya, dijadikan kuburnya taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita doakan bagi keluarga yang ditinggalkannya, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah sehingga dicatat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mari kita sanjung ke junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan segala sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Wat jam berapa ini Pak? Wat jam berapa biasa ini? Setengah jam ya. Udah 5 menit aja ya. Mau kerja. Besok mau kerja ya. Biasa juga udah pada kelonan ini. Yakin udah pada kelonan bener ya? Iya, malam Jumat. Apalagi malam Jumat, ya Allah. Ngebunuh 1000 orang-orang kafir. Tapi insya Allah duduknya di sini kita bertemu dengan para alim-alim ulama, orang-orang soleh. Ketika kita menatap wajahnya orang-orang soleh, para alim ulama pahalanya tidak kalah membunuh 1000 orang-orang kafir. Makanya tatap wajah saya. Allahu Akbar. Bapak hadirin jamaah takziah yang insya Allah dirahmati Allah. Kalau berbicara tentang kematian sedikit singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau berbicara tentang kematian ada seorang ulama besar yang bernama Asy-Syaikh Al-Imam Abu Duraid. Beliau mengatakan innamal mar'u ahadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan limawa. Kata Al-Imam Abu Duraid mengatakan bahwasannya orang yang sudah tidak ada itu bakalan menjadi cerita bagi orang yang masih ada. Paham kagak nih? Iya aja Allah ya. Cepat. Jadi artinya orang yang udah meninggal dunia itu bakalan jadi cerita bagi orang yang masih ada di dunia. Betul kagak? Betul. Ini almarhum udah meninggalkan kita, ini bakalan jadi cerita bagi keturunannya, bagi anak cucunya, betul gak? Bagi mantunya, bagi keluarga besarnya. Aduh, ini bapak, bagi Ustaz Iman, mantunya. Bener kagak? Kangen. Dulu mah ada bapak, enak. Betul gak? Jadi cerita. Makanya ketika di dunia kita pengen mendapatkan, ketika kita meninggal dunia pengen mendapatkan cerita-cerita yang baik, maka tergantung amal kita di dunia. Pengen kita ketika meninggal dunia pengen banget diceritain sama orang-orang yang masih hidup dengan kebaikan-kebaikannya. Pengen kagak? Pengen. Nggak ada orang yang meninggal dunia pengen diceritain yang buruk-buruknya.
Kagak ada. Mau bejatnya kayak gimana, mau badernya kayak gimana, mau pemabok, mau pemaksiat, ketika meninggal dunia pengen diceritainnya baik-baik. Apalagi saya yakin orang-orang sini yang hadir pada malam hari ini pengen, saya yakin ketika bapak nanti meninggal dunia pengen diceritain baik-baik, benar kagak? Benar. Nggak mau diceritain yang buruk-buruk. Maka tergantung amal perbuatannya di dunia. Karena ada pepatah bilang, macan mati meninggalkan belangnya, gajah mati meninggalkan gadingnya, manusia mati meninggalkan kebaikannya. Mudah-mudahan kebaikannya menjadi amal ibadahnya. Amin. Ya Allah. Makanya kalau ada orang meninggal, kata Nabi, waskuru ma'asina mautakum. Ceritain yang baik-baik, Pak. Sebutin yang kebaikannya. Sebutin kebaikannya. Jangan ada orang meninggal, orang mukmin meninggal, diceritain yang buruk-buruk, tuh PA orang. Ceritain baik-baiknya. Waskuru ma'asina mautakum. Ceritakan tentang kebaikan-kebaikannya. Jangan diceritain yang jelek-jeleknya. Betul kagak? Setuju nggak? Kita kan bakal calon mati. Camat. Camat. Kalau lurah belum tentu ya. Apalagi presiden. Itu juga kalau ada yang milih. Camat mati. Kalau camat pasti. Umur nggak ada yang tahu, Pak. Umur yang kita pakai pada malam hari ini adalah sisa-sisa umur kita. Makanya umur adalah salah satu anugerah yang sangat-sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Umur yang kita pakai pada malam hari ini adalah salah satu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Makanya umur mah nggak bisa ditukar sama uang yang bertumpuk. Ada mau umur kita ditukar sama uang? Nggak ada. Umur nggak bisa ditukar dengan bongkahan emas ataupun permata. Kira-kira ada nggak? Bapak ada yang mau umur bapak ditukar sama emas? Udah gitu cuma 1 gram lagi. Nah itu murah banget ya umur ya. Umur tuh. Makanya umur cuma bisa kita manfaatin nih Pak. Ini malam adalah umur, sisa-sisa umur kita. Kita nggak tahu siapa duluan yang dipanggil oleh Allah. Kemungkinan besar Bapak duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, Bapak duluan. Gitu. Nah katanya pengen masuk surga. Bapak pengen masuk surga kagak? Pengen kagak? Lah duluan sono. Ya Allah. Umur tuh. Yang pasti umur bakalan jemput kita Pak. Yang pasti umur bakalan ngampirin kita. Pasti kejelas firman-Nya Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap makhluk yang bernyawa pasti merasakan yang namanya batas waktunya. Tiap-tiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya ajalnya. Tiap-tiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ya Allah. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Al-ayah. Tiap-tiap umat pasti merasakan yang namanya batas waktunya. Tiap-tiap umat pasti merasakan yang namanya ajalnya. Tiap-tiap umat pasti akan merasakan yang namanya kematian. Fa idza jaa ajaluhum makhiruna sa'atan. Tidak dapat diundurkannya sesaat pun. Ya Allah. Makanya ada di dalam kitab Nasaihul Ibad mengatakan al-mautu ya'ti baghtatan. Bahwasannya kematian itu datangnya tiba-tiba. Betul kan? Betul. Barusan ngobrol gua sama dia, belum lama 1 jam, lah udah innalillahi. Ada yang kayak gitu? Ada. Ada.
Lagi sholat, sujud, meninggal dunia. Tiba-tiba kematian itu, Pak. Ya Allah. Apalagi ini tahun baru Islam. Tahun baru makin berganti tahun, hakikatnya bertambah umur kita, Pak. Dengan bertambahnya umur kita, hakikatnya semakin dekat dengan ajal kita, Pak. Makanya jangan macam-macam. Tambah umur jangan ulang tahun. Udah kakek-kakek ulang tahun. Kan PA. Gigi ompong, niup lilin, ngempos. Agak mati-mati. Ya Allah. Ada ya? Ada. Ya Allah, jangan. Harusnya bagaimana? Bersyukur kita manfaatin sisa-sisa umur kita nih. Pada malam hari ini, hijrah kita. Betul kakak? Hijrah. Yang tadinya males sholat, akhirnya sekarang sholat. Walaupun masih sholat di rumah, kita hijrah lagi. Tadinya sholat di rumah, akhirnya sekarang sering sholat berjamaah di musola, di masjid. Yang tadinya males ngaji, sekarang ikut ngaji. Tuh, hijrah. Makanya hijrah terbagi menjadi dua, Pak. Ada hijrah makaniyah, ada hijrah maknawiyah. Apa hijrah makaniyah? Hijrah makaniyah itu contohnya begini. Ini Bapak Ustadz Iman rumahnya di sini. Sekarang pindah di depan tuh namanya hijrah makaniyah. Hijrah tempat. Tapi hijrah maknawiyah yang hijrah maknanya, hakikatnya adalah hijrah batiniyahnya. Yang tadinya dia malas ngaji, akhirnya dia ngaji. Dulu mau boro-boro mau ngaji, lihat ustadznya aja rada gedeng. Betul ada. Enak gua ngeliat ustadznya. Lu lagi. Udah gitu ngomongin gua bahaya lagi lah. Kampret gua sama ustadz. Nggak sekalian kesambar petir. Lah ustadz didoain. Ya orang rada gede kayak begitu ustadz. Betul kagak? Ya Allah Rabbi. Manfaatin, Pak. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita hijrah. Ramein tuh musola dengan syiar-syiar agama Allah. Betul kagak? Setuju? Kita yakin bahwasannya diri kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa asuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia diberikan umur panjang oleh Allah, lalu umurnya dimanfaatkan, dipergunakan dengan sebaik-baiknya, yaitu untuk beribadah kepada Allah, untuk bertakarub kepada Allah, untuk bersujud kepada Allah. Gunain, manfaatin sisa-sisa umur kita. Sekarang kita yang tahlilin, siapa tahu besok kita yang ditahlilin. Kan gak ada yang tahu umur mah. Al mautu yakti baktatan, datangnya tiba-tiba, kagak ada yang undang. Enak banget kalau kematian dapat undangan, lalu bisa kabur, bisa nyumpet. Nah ini mah kagak dapat undangan, nggak kayak resepsi pernikahan. Jangan salah. Bahkan Pak ada di dalam kitab Daqaiqul Akbar, Pak, bahwasannya kubur itu setiap hari manggil kita 5 kali panggilan, Pak. Ini kubur tiap hari manggil kita, setiap hari 5 kali panggilan. Di dalam kitab Daqaiqul Akbar, coba cari deh. Yang pertama kata kubur, ana baitul wahid. Aku ini, kata kubur, rumah kesendirian. Kubur itu rumah sendiri. Gak ada yang dikubur maunya rame-rame kayak Sampurna Ijo. Gak ada, kubur rumah sendirian. Istri bapak yang dicintain, suami suami yang dicintain, anak yang dicintain, keluarga yang dicintain, kagak mau masuk bareng-bareng dalam kubur. Ada yang mau? Agak. Dulu mah lagi pacaran sama istri, enak banget, sehidup semati. Betul kagak? Udah mati mah ditinggalin, Pak. Kasihan deh lu. Iya, ditinggalin, kagak mau tuh istri bareng dikubur. Kubur tempatnya sendiri, kubur tempatnya kesendirian. Faja'alaka mu'nisa qiraatil Qur'an. Tuh kata kubur, maka ramaikanlah aku dengan bacaan Al-Quran. Tuh tadi baca Al-Quran, baca surat Yasin, ramein, mudah-mudahan menjadi wasilah untuk almarhum. Ini adat nih, jangan ditinggalin, tradisi baik nih. Jangan ditinggalin. Ini bagus, bisa silaturahim, dapat pahala.
Yang tadinya tidak kenal jadi kenal, betul kagak? Ini tradisi baik. Bahkan kata kubur, faja'ala kamu nisa qiraatil Quran, perbanyak, ramaikanlah di dalam kubur dengan membaca Al-Quran. Jadi teman tuh nanti. Ya Allah. Wa ana baitu zulmah. Yang kedua kata kubur bahwasannya aku adalah rumah kegelapan. Kagak ada di dalam kubur itu PLN. Kagak ada. Ada gitu mau meninggal gua pesen PLN gitu 500 watt biar kagak gelap. Walaupun kuburannya tuh harganya 1 miliar. Ada Pak kuburan harga 1 miliar Karawang sono Pak. Ada. Lah kalau Budi Dharma mah dekat sini paling berapa bener? Gak ada di Karawang itu kuburan harganya 1 miliar. Ya Allah tuh kuburan hebat amat ya, pakai AC jangan-jangan dalamnya. Jangan-jangan malaikat mungkar wa nakir bisa disobok. 1 miliar kuburan. Ya Allah Rabbi. Macam apa itu kali? Ada spring bednya, ada TV-nya kali di sono kuburan. Padahal kubur itu tempatnya yang gelap, tempat kesunyian, tempat kegelapan. Panawirni bi salatil lail, maka terangilah aku kata kubur dengan salat malam. Itu salat malam nanti kelak ketika kita salat malam nanti di dalam kubur terang kuburan kita Pak. Suka bangun malam? Sering. Suka kagak? Sering. Suka encing. Kalau enggak gangguin bini. Ketahuan dah mukanya dah. Panur. Tukang gangguin bini. Mana yang ketawanya kencang? Siapa tuh yang ketawanya kencang? Itu dia orangnya. Pojokanan orangnya loh. Ya Allah. Pada ayat. Bangun malam minta munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Tuh diketuk pintu Allah. Ya Allah, turun rahmat, berdoa. Mudah-mudahan ketika kita mati dalam keadaan husnul. Yang kedua, udah berapa menit nih? Udah 15 menit. Yang ketiga kata kubur. Wa ana baitut turab. Aku adalah rumah debu, rumah tanah kata kubur. Betul kagak? Kubur itu debu, tanah, kagak ada spring bednya mau tidur juga. Kagak ada namanya keramik, mamer. Apa itu? Kagak ada kubur rumah debu. Fahmil al-firasi, maka kata kubur buatkanlah alas. Buatkanlah alas Pak, karena kubur adalah tempat debu, tempat tanah, maka buatkanlah alas. Wahwa dan bermula alasnya adalah al-amalu saleh, yaitu amal soleh. Amal soleh ketika kita hidup di dalam dunia, di dunia. Ya Allah. Jadi nanti amal soleh buat alas kita di alam kubur. Yang keempat kata kubur, wa ana baitul afai. Aku adalah tempat ular-ular berbisa Pak. Di dalam kubur itu banyak ularnya. Bukan ular kasur. Banyak ularnya di dalam kubur Pak. Jangan salah. Fahmil al-tiryaku, maka bawalah penawar obatnya. Kita disuruh bawa penawar obatnya Pak. Kata kubur. Wahwa dan bermula penawar obatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahiraqud dumu. Yaitu ucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan tetesan air mata yang takut karena Allah. Ya Allah. Pernah nangis Pak? Pernah nangis? Sering. Mikirin utang. Ya Allah. Tapi mudah-mudahan utangnya pada lunas ya. Kalau utang aja amin. Gede emang gak dimana-mana emang. Ya Allah. Tapi insya Allah mudah-mudahan atas izin Allah. Kalau Allah punya hak, Allah punya berkehendak, pasti nggak ada yang mustahil baginya. Yang kelima kata kubur, wa ana baitu su'ali munkar wa nakir.
Kata kubur yang kelima, aku adalah rumahnya malaikat munkar wa nakir. Kenal kagak? Malaikat munkar wa nakir, kenal nggak Pak? Hah? Kenal? Kenal lama. Kenal nama orang kagak ya? Mau. Ya Allah, mau duluan dah ah. Lewat di pasar Babelan. Malaikat munkar wa nakir. Fa aksara ala zahri, maka kata kubur perbanyaklah di atas punggungku. Nih, atas punggung bumi nih. Perbanyak kita apa? Qaulan la ilaha illallah Muhammadar. Oh, tadi baca tahlil la ilaha illallah. La ilaha illallah. Wal yumkinu laka an tajibahu, agar kamu mampu menjawab pertanyaan malaikat munkar wa nakir. Ya Allah, ucapan kalimat tahlil tadi tuh, insya Allah nanti lidah kita, mulut kita mampu menjawab pertanyaan malaikat munkar wa nakir. Hadirin jamaah yang insya Allah dirahmati Allah. Dadah ya, terus. Lah gua pulang jauh. Pulang dekat Pak ya, tinggal loncat. Udah Pak ya, insya Allah dah, mudah-mudahan kita bisa silaturahim lagi, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Mohon maaf guru, kiai, para ustadz, para asatidz, bukan maksud untuk menggurui, tapi kita sama-sama belajar di sini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya cukup sekian, mohon maaf sekali lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah muhidul hasanah atau nasihat baik tentang kematian yang disampaikan oleh Guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Samsudin SPDI dengan butiran mutiara yang begitu indah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baiklah, rangkaian acara demi acara selesai sudah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat sebelumnya sudah dan hajat tidak hadir di sini, jangan mengharapkan ridho Allah. Mudah-mudahan doa kita, keinginan kita, cita-cita kita dijawab Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirul kalam, lebih kurang kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi